kabarnya hari ini? Luar biasa. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum mulai belajar, coba dilihat dulu di kolong bangkunya. Apakah terdapat sampah? Terdapat. Jika masih terdapat sampah, dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah supaya kita belajarnya dengan bersih dan nyaman. Anak-anak, coba ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa hari ini yang tidak hadir? Dilihat teman kanan, kiri, depan, belakangnya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, luar biasa. Anak-anak, sudah semangat belajarnya hari ini? Kurang semangat? Baiklah, kalau kurang semangat sebelum mulai belajar, kita tepuk huha. Seperti biasa ya. Sudah bisa kan? Ayo, yang semangat berdiri. Berdiri ya dari bangkunya. Yuk, 1, 2, 3. Lebih semangat, tepuk huha. Hu. Ha. Hu. Ha. Pintar, luar biasa. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, coba sekarang ibu mau bertanya, kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Betul sekali, kita akan belajar tema 7 yaitu tentang kebersamaan, dan tema 3 kebersamaan di mana coba? Di tempat bermain. Pintar. Lalu pembelajaran pertama. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, coba dilihat gambarnya. Tada! Gambar apakah ini? Betul sekali, pintar. Kita akan belajar tentang kebersamaan dan sikap hidup rukun di tempat bermain. Nice. Coba selanjutnya lihat gambar apakah ini? Pintar. Kita akan belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Pintar, cerdas. Yang terakhir, kegiatannya yaitu kita akan belajar tentang apa coba ini? Luar biasa, kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengaitkan sikap hidup rukun dengan isi dongeng. Yang kedua, anak-anak mampu menyajikan dan menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda konkret. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menyebutkan langkah-langkah dan menggambar imajinatif dengan menarik. Seru bukan kegiatannya? Ayo ikuti dengan baik ya. Anak-anak, karena sudah semangat belajarnya, sudah siap belajarnya, coba sekarang dibuka buku tematiknya. Iya, betul, buku tematik 7. Coba dibuka halaman 114. Seperti ini, ibu sudah membuka buku ibu. Halaman 114. Terdapat gambar dan teks. Coba anak-anak, kira-kira coba amati terlebih dahulu. Kira-kira informasi apa ya yang kalian temukan? Betul sekali. Informasinya adalah Siti dan teman-temannya bermain di taman. Lalu yang kedua apa lagi? Pintar. Siti dan teman-temannya bermain tikus dan kucing. Coba ibu mau tahu apalagi ya informasi yang bisa kalian temukan? Apa? Coba dilihat lagi bukunya. Pintar sekali, Siti dan teman-temannya bermain pada hari Minggu. Luar biasa. Anak-anak coba, tadi kan Siti bermain kucing dan tikus. Ibu mau bertanya, kira-kira kucing dan tikus itu bersahabat atau bermusuhan ya? Ada yang tahu? Coba yang di belakang, ada yang tahu? Tidak tahu? Mau tahu tidak? Kucing dan tikus itu bersahabat atau bermusuhan? Ya, betul sekali, ada yang bilang bermusuhan dan ada yang bilang bersahabat. Nah, supaya lebih kita bisa mengenal lagi tentang permainannya, ingin mendengarkan dongeng tentang permainan kucing dan tikus? Ingin? Iya, mari kita simak dongeng dari ibu ya. Anak-anak, sekarang ibu akan mendongeng. Mendongeng tentang kisah kucing dan tikus. Siapa yang penasaran di sini? Iya, penasaran semua ya. Kalau anak-anak ingin mendengarkan dongeng dari ibu, berarti anak-anak tidak boleh mengobrol. Pintar. Lalu tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Pintar. Sudah siap semuanya?
Anak-anak, duduk siap, pintar. Dengarkan ibu ya, dahulu kala kucing dan tikus adalah bersahabat. Suatu ketika, kucing dan tikus sedang bermain. Tikus berkata kepada kucing, "Halo kucing, kamu apa kabar?" Kucing menjawab, "Aku baik-baik saja, tikus." "Oh begitu, aku punya rencana. Bagaimana kalau nanti malam kita pergi ke rumah Pak Tani untuk memakan ikan asin yang sangat besar dan sangat lezat." "Hah? Ke rumah Pak Tani? Aku takut, tikus. Nanti kalau kita ketahuan bagaimana?" "Tenang saja, kucing. Kita akan menyusun strategi." Setelah itu, mereka berdua menyusun strategi. Mereka bersepakat bahwa tikus yang memanjat ke atas untuk mengambil ikan asin dan kucing menunggu di bawah menunggu makanan yang dilemparkan oleh tikus. Sesampainya mereka di rumah Pak Tani, tikus pun segera memanjat ke atas untuk mengambil ikan asin yang sangat besar dan sangatlah lezat. "Tikus, naik dulu ya, kucing tunggu di sini." "Baiklah tikus, jangan lama-lama ya, aku takut ketahuan Pak Tani." "Tenang saja kucing." Tikus pun naik ke atas memanjat memilih ikan asin yang sangat besar. Karena ia sudah kelaparan, ia pun memakan dengan lahap ikan asin yang sangat besar dan sangatlah lezat. Sehingga ia lupa dengan temannya kucing yang sedang menunggu di bawah untuk memakan makanan yang tikus janjikan. Tikus pun tidak puas memakan satu ekor ikan asin saja. Dia memanjat lebih atas lagi untuk memakan ikan asin yang jauh lebih besar. Ketika tikus sedang memanjat ke atas, ia terpeleset dan jatuh. Nah, kucing pun yang sudah menunggu lama, menunggu kelaparan, menengadahkan kepalanya ke atas sambil membuka mulutnya. Meong. Ia mengira tikus yang jatuh adalah ikan asin. Sehingga kucing pun segera melahap ikan asin tersebut, padahal itu adalah tikus, bukanlah ikan asin. Kucing sambil berkata, "Ikan asin, sin, 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 meong, meong." Lalu tikus pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya. "Kucing, aku bukanlah ikan asin. Aku adalah sahabatmu tikus. Tolong jangan makan aku, kucing." Tapi kucing pun karena sudah kelaparan, ia segera melahap tikus. Nah, teman-teman, sejak saat itulah kucing dan tikus bermusuhan dan tidak hidup rukun sebab kucing merasa ditipu oleh tikus karena tikus tidak menepati janjinya untuk memberikan ikan asin kepada kucing. Lalu tikus pun merasa sakit hati oleh kucing. Karena apa? Pintar, karena tikus dimakan oleh kucing yang awalnya mereka bersahabat menjadi bermusuhan. Begitulah anak-anak kisah dongeng tikus dan kucing. Anak-anak, coba dari dongeng yang tadi ibu ceritakan, informasi apa yang kita dapatkan? Betul sekali, tidak boleh ingkar janji. Kita harus hidup rukun dan bersahabat dengan teman-teman yang lainnya. Pintar. Coba contoh sikap hidup rukun itu seperti apa ya? Berdasarkan dongeng yang ibu ceritakan tadi. Coba, pintar, harus membagi makanan kepada teman. Pintar. Lalu contoh sikap hidup rukun lagi kalau di tempat bermain seperti apa? Pintar, harus bermain dengan rukun. Tidak boleh apa? Pintar, tidak boleh berkelahi dengan teman, saling meminjamkan permainan dengan teman, dan harus hidup rukun dan tidak bertengkar seperti kisah kucing
dan tikus. Pintar. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng yang ibu ceritakan tadi, coba ibu ingin mengecek apakah anak-anak menyimak dengan baik atau tidak ya? Ya, coba dibuka halaman 118. Ada 5 pertanyaan. Sudah diisi? Wah, hebat-hebat semua sudah diisi ya. Coba nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Pertanyaannya ibu bacakan ya. Ketika anak-anak ingin menjawab, acungkan tangan terlebih dahulu, ibu tunjuk lalu menjawab. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ya, boleh silahkan. Apa jawabannya? Pintar, ikan asin. Nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Ya, silahkan. Pintar, di rumah Pak Tani. Luar biasa. Nomor 3, siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Siapa coba? Tikus. Betul sekali jawabannya. Nomor 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Siapa yang ingin menjawab coba? Ya, silahkan. Jawabannya adalah karena tikus tidak menepati janjinya. Luar biasa, pintar. Yang kelima, yang terakhir, kucing dan tikus sepakat untuk siapa yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Pintar, jawabannya sangatlah tepat. Tikus memanjat ke atas dan kucing menunggu di bawah, menunggu ikan asin yang dijanjikan oleh tikus. Anak-anak ibu pintar semua sudah menjawab dengan sangatlah baik. Anak-anak, sekarang kegiatannya adalah kita akan berdiskusi tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Tapi diskusi kali ini berbeda dengan diskusi sebelumnya, yaitu kali ini kita akan berdiskusi tentang pecahan menggunakan benda konkret. Ya, seru? Pasti bakal seru dong. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, supaya lebih semangat lagi, supaya kita mengingat lagi materi tentang pecahan minggu lalu, ibu punya lagu. Lagunya tentang pecahan. Ya, ada di sini liriknya, boleh dibaca dan ikuti ibu bernyanyi. Siap? Ayo berdiri semuanya, ikuti gerakan dan lagu yang ibu berikan. Sudah siap? Siap, pintar. Ya, 1, 2, 3. Ayo kita belajar pecahan sederhana, merupakan bagian dari keseluruhan. Atas itu pembilang, bawah itu penyebut. Janganlah sampai terbalik-balik. Ayo, ayo cermati bersama. Yeay! Pintar, luar biasa. Anak-anak, jadi benda konkret yang sudah ibu siapkan adalah, coba dilihat. Terlihat atau tidak? Kurang dekat? Boleh. Terlihat? Pintar. 1 buah wafer nabati, 1 buah Oreo soft cake, dan 1 buah permen Yupi Kiss. Pasti anak-anak suka kan makanan ini? Pintar. Nah, jadi kegiatannya itu adalah yang pertama, anak-anak akan ibu bagikan masing-masing. Akan mendapatkan 1 wafer nabati, 1 buah permen Yupi, dan 1 buah Oreo soft cake. Bagaimana cara menyajikan pecahannya? Penasaran? Ikuti terus kegiatannya. Nah, anak-anak, di sini ibu akan memberikan contohnya. Misalkan ibu ingin menyajikan pecahan 1/3 menggunakan wafer nabati. Bagaimana ya caranya? Coba di sini ibu sudah mempunyai 1 buah wafer nabati dan ibu memakai gunting. Nah, coba ibu ingin bertanya sebelumnya, pecahan itu apa ya? Coba minggu lalu sudah dipelajari kan? Apa coba? Pintar. Iya, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Lalu apa lagi ya? Pintar. Pecahan itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Lalu apa lagi, Nak? Luar biasa. Pembilang berada di posisi atas dan penyebut
berada di posisi bawah. Nah, sekarang coba lihat ibu baik-baik. Ibu akan menyajikan pecahan 1/3 menggunakan benda konkret. Ya, karena merupakan bagian keseluruhan yang sama. Nah, coba mula-mula wafer nabati ini merupakan satu bagian yang utuh, bukan? Iya. Nah, sekarang ibu akan membagi menjadi 3 bagian yang sama. Ya, hati-hati menggunakan guntingnya. Ya, coba ibu akan gunting. Nah, anak-anak, coba lihat dari satu bagian utuh wafer nabati. Nah, dari satu bagian utuh wafer nabati, ibu bagi menjadi 3 bagian yang sama, sehingga nilai pecahannya yaitu berapa? Pintar, menjadi 1/3. Lalu ada ingin memberi contoh yang lain? Nah, anak-anak, tadi teman kalian ingin memberi contoh menggunakan permen Yupi. Boleh. Nah, contohnya itu adalah ingin menyajikan pecahan 1/2 menggunakan permen Yupi. Coba bagaimana ya? Satu bagian utuh permen Yupi dibagi menjadi 2. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, kita membaginya menjadi 2 bagian yang sama, sehingga nilai pecahannya berapa? Pintar, 1/2. Contoh yang ketiga adalah pecahan 1/4. Coba dilihat, ibu memiliki 1 buah Oreo soft cake. Ibu akan membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Coba ya. 1 bagian. Anak-anak hati-hati ya menggunakan guntingnya. 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Coba anak-anak dilihat. Nah, kenapa tangan ibu kotor? Tidak apa-apa, nanti kan kita bisa mencuci tangannya lagi. Oke, tidak apa-apa. Nah, 1 bagian utuh Oreo soft cake ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, dan 4. Pintar. Sehingga nilai pecahannya yaitu luar biasa, 1/4. Nah, anak-anak, seperti itulah contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Bisa, luar biasa. Hati-hati dalam menggunakan guntingnya. Nanti untuk pemotongannya boleh dikreasikan sesuai keinginan anak-anak, tetapi harus menjadi bagian yang sama. Luar biasa, cerdas. Anak-anak, sekarang boleh dilakukan kegiatannya. Setiap anak yang sudah selesai melakukan kegiatannya maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Lalu teman-teman yang lain, anak-anak yang lain boleh memberikan pendapat dan masukan ketika ada teman yang maju. Pintar, luar biasa. Sudah siap? Ayo segera dilakukan. Semangat anak ibu. Nah, anak-anak, tadi kan sudah ada yang maju ke depan untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Sekarang coba dilihat, ini adalah hasil teman kalian. Kita periksa ya, betul atau tidak. Coba, tadi teman kalian menyajikan pecahan 1/3 menggunakan Oreo soft cake. 1 bagian utuh Oreo dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, dan 3. Sehingga nilai pecahannya berapa? 1/3. Pintar. Lalu selanjutnya, teman kalian menyatakan pecahan 1/2 menggunakan 1 buah permen Yupi. Sehingga 1 bagian untuk permen Yupi dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Coba ya. 1, 2. Sehingga nilai pecahannya yaitu 1/2. Hebat. Lalu yang terakhir, teman kalian menyajikan pecahannya menggunakan
satu buah wafer nabati menjadi 4 bagian yang sama. Coba kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga nilai pecahannya berapa anak-anak? Hebat, 1/4. Luar biasa. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, anak-anak ibu luar biasa sekali pintar-pintar dalam menyajikannya. Anak-anak, tadi kan sudah melakukan kegiatan diskusi melalui benda konkret tentang materi pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang coba dibuka kembali buku tematiknya. Halaman 100 berapa coba? Pintar, halaman 119 dan halaman 120. Coba dikerjakan ya. Nih, Ibu beri contohnya. Halaman 119 dan halaman 120. Ayo dikerjakan. Jika sudah selesai, boleh diperiksa oleh Ibu ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Pintar. Coba kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama mulai dari halaman 119. Nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Tetapi seperti biasa, jika ingin menjawab, acungkan tangan terlebih dahulu, baru Ibu tunjuk lalu menjawab. Siap? Pintar. Nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Boleh, silahkan. Sebuah kue dibagi menjadi pintar, dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan pintar, pecahan 1/2. Selanjutnya, nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Banyak kue ada 2. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan pintar, 1/2 juga. Nomor 3, siapa yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian pintar. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan berapa? 1/3. Luar biasa. Nomor 4, siapa yang ingin menjawab? Ya, boleh, silahkan. Banyak kue ada berapa? Luar biasa, ada 3, betul. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Pintar. Nomor 5, siapa yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Luar biasa. Nomor yang terakhir, banyak kue ada berapa? 4. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Betul sekali. Anak-anak ibu sudah pintar ya, hebat. Selanjutnya, sekarang dibuka bukunya halaman 120. Nah, coba sekarang kita akan bahas bersama. Siapa yang ingin menarik garis 1/2? Ya, boleh, silahkan. Coba dilihat temannya. Betul atau tidak ya? Betul. Tepuk tangan. Siapa yang ingin menarik garis 1/3? Ya, boleh, silahkan. Coba dilihat temannya, betul atau tidak ya. Jangan lupa cocokkan dengan jawaban yang ada di buku masing-masing. Sudah selesai menarik garisnya? Iya, jawabannya betul atau tidak? Betul, 2 jempol, tepuk tangan. Yang terakhir, siapa yang ingin menjawab nomor 3, yaitu menarik garis 1/4? Boleh, silahkan ke depan. Dilihat coba temannya, betul atau tidak ya menggarisnya? Coba dilihat, sudah selesai? Iya, betul, tepuk tangan. Sudah selesai semua menarik garisnya, sudah diisi semua bukunya. Pintar, nanti pulangnya Ibu paraf ya. Anak-anak, kegiatan selanjutnya itu adalah apa? Kita akan menggambar imajinasi. Pintar, luar biasa. Anak-anak, coba dilihat bukunya halaman 121. Coba diamati, ada gambar dan teks tentang apa ya? Betul sekali, yaitu Siti menggambar imajinasi, yaitu apa yang digambarnya? Tentang halaman sekolah, yaitu ada 3 orang teman Siti yang sedang bermain bola.
Coba anak-anak diamati gambarnya. Pertama-tama yang dilakukan Siti apa ya? Betul sekali, langkah-langkah untuk menggambar imajinasi adalah yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan lingkungan. Coba, tadi kan Siti ingin menggambarkan halaman sekolah, berarti Siti melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Hebat. Lalu yang kedua yang dilakukan Siti adalah apa? Menyiapkan alat dan bahan tentunya. Pintar sekali. Alat dan bahannya apa saja ya? Anak-anak coba siapkan alat dan bahannya seperti yang Siti siapkan. Ada apa saja ya? Betul sekali. Tentunya ada pensil. Lalu betul ada penghapus. Lalu boleh memakai spidol ataupun menggunakan pensil warna. Pintar. Lalu jangan lupa siapkan kertas untuk menggambar. Anak-anak boleh menggunakan kertas HVS putih ataupun di sini ibu punya kertas HVS berwarna supaya lebih menarik. Siap melakukannya? Pintar. Anak-anak sebelum melakukan kegiatan, coba ibu ingin bertanya, kira-kira berdasarkan teks dan gambar yang sudah diamati tentang gambar imajinasi, apa ya pengertian gambar imajinasi itu? Coba dipikir. Gambar imajinasi merupakan gambar hayalan atau pemikiran seseorang yang sedang ingin menggambar. Sehingga contohnya seperti ini. Ketika ibu ingin menggambar halaman taman rumah ibu, akan berbeda dengan gambaran halaman rumah anak-anak. Seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan gambar imajinasi. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, anak-anak sekarang boleh dilakukan kegiatan menggambarnya. Ketika ada teman yang tidak membawa alat dan bahan, misalkan tidak membawa pensil warna, spidol, krayon, ataupun yang lainnya, boleh meminjam kepada teman yang membawa secara bergantian. Dan ingat, apa coba? Betul sekali, ketika sudah meminjam, jangan lupa dikembalikan. Luar biasa hebat, segera dilakukan ya anak pintar. Anak-anak, tadi kan sudah selesai ya semua menggambar imajinasinya. Nanti kita tempel di mading kelas. Hebat-hebat, bagus-bagus ya semua hasilnya. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya, seperti biasa. Ini adalah soalnya. Kerjakan secara apa? Pintar. Sudah hafal ya secara mandiri. Lalu apa lagi? Pintar. Tidak boleh menanyakan kepada teman ataupun guru. Dikerjakan soalnya dengan baik, dibaca soalnya dengan baik. Ketika sudah selesai, dikumpulkan kepada ibu. Terima kasih, selamat mengerjakan. Anak-anak sudah semua mengumpulkan lembar evaluasinya? Pintar, anak-anak hebat. Anak-anak sekarang sudah selesai pembelajarannya. Untuk tugas di rumah, anak-anak boleh meminta bantuan orang tua untuk menggambar imajinasi dengan tema yang berbeda. Tadi kan di sekolah sudah menggambar dengan tema apa? Bermain di taman. Pintar. Nanti boleh membuat temanya yang lain. Misalkan temanya tentang apa? Pemandangan. Boleh seperti itu. Boleh tema yang lainnya. Coba sekarang ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih. Apakah pembelajaran hari ini seru? Wah, ibu senang sekali kalau anak-anak semangat pembelajarannya. Anak-anak, coba ibu ingin bertanya lagi. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Siapa yang ingin menyimpulkan? Coba satu persatu. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, boleh silahkan. Pintar, betul sekali. Kita sudah belajar tentang sikap hidup rukun melalui dongeng tikus dan kucing. Luar biasa. Contoh sikap hidup rukun itu seperti apa anak-anak? Pintar, cerdas, seperti tidak berkelahi dengan teman, membagi makanan dengan teman, bermain bersama dengan
teman pintar. Yang kedua, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, boleh silakan. Pintar jawabannya. Hari ini kita juga sudah belajar menyatakan dan menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 melalui benda konkret. Seperti itu. Coba yang ketiga, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan. Pintar, luar biasa, cerdas anak-anak ibu. Kita sudah belajar tentang menggambar imajinasi. Lalu tadi temannya sudah menjawab bahwa apa, coba diulangi lagi. Cerdas, bahwa menggambar imajinasi itu merupakan gambar yang dihasilkan berdasarkan hayalan dan pemikiran seseorang yang akan menggambar. Lalu, menggambar imajinasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama sudah disebutkan ya oleh temannya, yaitu melakukan pengamatan atau observasi sebelum melakukan menggambar. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang ketiga itu adalah membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir diwarnai dengan menari. Coba sebelum kita pulang, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada ibu? Tidak ada, anak-anak ibu pintar semua, anak-anak ibu hebat semua. Nah anak-anak, pembelajaran sudah selesai hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk cerianya. Kita kembali esok hari dengan semangat yang lebih lagi. Siap? Iya, sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Selamat siang anak-anak.